Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa dipimpin oleh Amelia, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Amelia. Sebelum ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Vika Silviana, Hadir, Bu. Amelia Nur Afidah, Hadir. Alvin Latifah, Hadir, Bu. Nadila. Hadir. Oke, baik semuanya. Alhamdulillah semuanya bisa hadir ya dalam pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Pembelajaran kali ini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok kecil, di mana kelompok pertama yaitu Amelia Nur Afidah dan Alvin Latifah. Untuk kelompok 2 yaitu Vika Silviana dan Nadila. Untuk kelompok pertama akan berdiskusi mengenai pengertian alat gerak pada manusia dan fungsi sistem gerak. Untuk kelompok 2 akan berdiskusi mengenai pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya dan mekanisme kontraksi otot. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok yang tadi Ibu sebut ya. Nanti Ibu akan memberikan soal LKPD-nya. Dari sini apakah ada yang mau bertanya? Bu, izin bertanya. Iya, silakan Amelia. Apakah saat berdiskusi ada batasan waktunya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus Amelia. Untuk proses diskusinya itu Ibu beri waktu 15 menit. Nanti untuk perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ini untuk lembar LKPD-nya. Oke, untuk proses diskusi dimulai dari sekarang. Oke, untuk kelompok 1, apakah ada yang kesulitan dalam berdiskusi? Tidak ada, Bu. Oke, dilanjutkan lagi ya proses diskusinya. Oke, untuk kelompok 2 gimana? Apakah ada masalah? Tidak ada, Bu. Oke, dilanjut lagi ya proses diskusinya. Oke. Oke, untuk proses diskusinya waktunya sudah habis ya. Untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama terlebih dahulu, silakan. 1. Pengertian sistem gerak pada manusia. Sistem gerak adalah suatu sistem tubuh yang bekerja secara bersamaan karena adanya rangsangan dari luar sehingga menimbulkan suatu kontraksi yang menggerakkan alat gerak. Yang kedua, alat gerak pada manusia, yaitu otot, tulang, dan sendi. Yang ketiga, fungsi sistem gerak pada manusia, yaitu sebagai alat gerak pasif dan tulang sebagai penopang berdirinya tubuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Sangat bagus sekali. Berikan tepuk tangannya. Oke, sekarang untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Nomor 4, pengelompokan tulang berdasar bentuknya. Yang pertama ada tulang pipa, berbentuk pipa yang memanjang dengan bagian tengah berlubang. Yang kedua ada tulang pendek, berbentuk pendek yang bersifat ringan dan kuat. Yang ketiga ada tulang pipih, berbentuk pipih seperti pelat. Yang keempat ada tulang tidak beraturan. Tulang ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Soal nomor 5, mekanisme kontraksi otot. Yang pertama, impuls saraf tiba di neuromuscular junction dan membebaskan asetilkolin. Yang kedua, asetilkolin memacu perbesaran ion Ca dari retikulum sarkoplasma. Yang ketiga, ion Ca akan terikat pada troponin sehingga struktur troponin akan berubah dan dapat mengaktifkan tropomiasin. Yang keempat, miosin akan menarik aktin pada daerah aktif dengan bantuan ATP. Dan yang kelima, otot memendek dan terjadi kontraksi. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Sangat bagus sekali. Berikan tepuk tangannya. Oke, dari diskusi tersebut,
Kalian dapat menganalisis bahwa ketika seorang jatuh dari sepeda, ia mengalami kerusakan pada alat geraknya, sehingga kaki kanannya harus digips sehingga dia tidak dapat bergerak dengan bebas. Mengapa hal tersebut dapat terjadi dan ada alat gerak apa yang terlibat dalam proses tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Amelia. Hal tersebut terjadi karena adanya disfungsi salah satu alat gerak. Alat gerak sendiri terdiri dari 3, yaitu otot, tulang, dan sendi. Ketika seorang jatuh dari sepeda, maka bisa jadi tulang kakinya patah, sehingga menyebabkan otot yang melekat pada tulang kaki mengalami gangguan dan menyebabkan pembengkakan. Karena adanya gangguan otot tersebut, rangsangan yang diterima otot tidak dapat menggerakkan tulang karena kondisi tulang yang patah. Oke, bagus sekali Amelia. Untuk contoh-contoh dari pembentukan tulang sendiri ada apa aja? Ayo, Vika. Tulang panjang itu contohnya tulang paha, tulang pendek contohnya tulang jari, tulang pipi contohnya tulang penyusun tengkorak, dan tulang tak beraturan contohnya ruas tulang belakang. Oke, sangat bagus sekali dalam berdiskusi ya kali ini. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau bertanya atau kurang paham mengenai materi sistem gerak pada manusia? Saya, Bu. Oke, silakan Vika. Fungsi alat gerak selain yang disebutkan dari kelompok 1 itu apa saja ya, Bu? Oke, baik, terima kasih Vika. Apakah ada yang mau menjawab sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Vika? Saya, Bu. Oke, silakan Amelia. Jadi, fungsi alat gerak selain yang disebutkan tadi yaitu ada melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak seperti otak, jantung, paru-paru, dan mata. Kemudian, sebagai tempat melekatnya otot-otot dan otot-otot rangka dan tempat pembentukan sel-sel darah merah. Amelia, terima kasih atas jawabannya. Hari ini Ibu akan mengevaluasi dan memberikan kesimpulan mengenai materi sistem gerak pada manusia. Pada hari ini pembelajaran sangat luar biasa ya. Kalian sudah berpartisipasi dalam berdiskusi. Dari materi sistem gerak pada manusia yaitu sistem gerak adalah suatu sistem tubuh yang bekerja secara berlawanan karena adanya rangsangan dari luar sehingga menimbulkan suatu kontraksi yang menggerakkan alat gerak. Untuk alat gerak sendiri terdiri dari 3 yaitu otot, sendi, dan tulang. Untuk fungsinya yaitu sebagai alat gerak pasif dan untuk menopang berdirinya tubuh. Dan tulang sendiri dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipi, pendek, tulang panjang, dan tidak beraturan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.